Selamat pagi anak-anakku sekalian, selamat bertemu kembali dalam proses pembelajaran daring IPA Biologi. Pada kesempatan ini kita lanjut materi kita tentang pemisahan campuran berdasarkan sifat kimia. Buku paket halaman 89. Suatu campuran juga dapat dipisahkan berdasarkan sifat kimia zatnya. Cara pemisahan campuran berdasarkan sifat kimia adalah koagulasi. Koagulasi adalah proses pemisahan campuran yang menyebabkan partikel-partikel kecil bergabung menghasilkan partikel yang mengendap setelah penambahan zat penggumpal atau koagulan. Saya ulangi, koagulasi adalah proses pemisahan campuran yang menyebabkan partikel-partikel kecil bergabung menghasilkan partikel yang mengendap setelah penambahan zat penggumpal atau koagulan. Zat penggumpal yang sering digunakan adalah tawas, kapur, dan aluminium sulfat. Contoh proses koagulasi dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagai berikut. Penggunaan aluminium sulfat Al2 dalam kurung SO4 tutup kurung 3 kali tutup kurung untuk mengkoagulasi pengotor dalam air. Yang kedua, penggunaan asam format HCOOH pada pengumpalan karet. Yang ketiga, penggunaan kalsium sulfat CaSO4 hidrat untuk proses pembuatan tahu. Di sini ada tugas. Carilah beberapa artikel yang berkaitan dengan pemanfaatan koagulasi dalam proses industri seperti proses pembuatan tahu, proses penggumpalan karet, atau proses penjernihan air limbah. Kemudian buatlah esai mengenai proses koagulasi yang terjadi berdasarkan artikel yang kalian temukan. Jika memungkinkan, buatlah suatu kunjungan di daerah industri di sekitarmu yang menggunakan proses koagulasi dalam kegiatan industrinya. Kemudian buatlah laporan. Ini hanya cerita, tidak mungkin kita lakukan. Kita buka halaman 90, di situ ada uji diri. Uji diri itu yang pertama, sebutkanlah cara pemisahan campuran berdasarkan sifat fisika. Sudah dijelaskan. Sebutkanlah cara memisahkan campuran berdasarkan sifat kimia. Sudah dijelaskan. Jelaskan cara memperoleh air murni dari air laut dengan penyulingan. Sudah dijelaskan tadi. Jadi anak-anakku, inilah materi bab 3 tentang zat dan karakteristiknya. Sampai di sini kita baca rangkuman halaman 90, ada beberapa rangkuman itu. Ya, kita lihat rangkuman pertama, semua benda tersusun dari materi. Materi adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. 2. Berdasarkan penyusunnya, materi atau zat dibagi menjadi 2, yaitu menjadi zat tunggal dan campuran. 3. Zat tunggal terbagi menjadi unsur dan senyawa. Unsur itu apa, senyawa itu apa, sudah dijelaskan. Campuran merupakan hasil penggabungan 2 atau lebih zat yang berbeda tanpa terjadinya reaksi atau perubahan kimia. Sifat fisika suatu zat adalah sifat-sifat yang dapat diamati secara langsung oleh panca indera kita. Sifat fisika meliputi wujud zat, kekeruhan, kekentalan, titik didih, titik leleh, titik beku,
kelarutan, kemagnetan, massa jenis, kekerasan, dan kelenturan. Ada 3 wujud zat pada benda-benda di sekitar kalian, yaitu zat padat, zat cair, dan zat gas. Sifat partikel suatu zat adalah partikel tidak diam, tetapi selalu bergerak. Terdapat gaya tarik-menarik di antara partikel yang satu dengan yang lain, dan terdapat ruang antara partikel atau pori-pori di antara partikel yang satu dengan partikel yang lain. Sifat kimia suatu zat adalah sifat zat yang berhubungan dengan reaksi zat tersebut dengan zat lain membentuk zat baru. Sifat kimia meliputi mudah terbakar, korosif, mudah membusuk, serta keasaman dan kebasaan. Perubahan fisika adalah perubahan zat yang hanya melibatkan bentuk fisik zat dan tidak menghasilkan zat baru. Perubahan fisika hanya bersifat sementara karena setelah berubah dapat kembali ke bentuk asalnya. Contoh perubahan fisika adalah lilin meleleh, kapur barus menyublin, sambungan rel kereta api memuai, dan hujan turun. Contoh perubahan fisika adalah tadi seperti yang saya sebutkan, ya, lilin meleleh. Bagaimana kalau kalian bakar lilin? Ya, di situ yang sangat praktis contoh perubahan fisika. Perubahan kimia adalah perubahan zat yang menghasilkan zat baru. Zat baru yang dihasilkan sifatnya berbeda dengan sifat zat semula. Contoh perubahan kimia adalah kertas terbakar, lampu berpijar, fotosintesis pada tumbuhan, pembusukan bahan organik, peragian bahan pangan, dan pencampuran zat kimia. Suatu campuran dapat dipisahkan berdasarkan sifat fisika dan sifat kimia zat. Pemisahan campuran berdasarkan sifat fisika dilakukan dengan cara penyaringan, penguapan, penyulingan, sublimasi, dan kromatografi. Pemisahan campuran berdasarkan sifat kimia dilakukan dengan cara koagulasi. Jadi kalau mau jawab uji diri 3.3, lihatlah pada rangkuman yang saya sudah jelaskan. Terima kasih anak-anakku, sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Nanti kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Salam sehat.